Shalom, ya damai sejahtera Tuhan memenuhi kita semua ya sepanjang hari ini. Oke, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Ya, saya percaya bahwa setiap kita pasti terlahir di dunia ini dari seorang anak kecil, kemudian bertumbuh menjadi remaja, kemudian jadi dewasa. Nah, ada seorang anak yang dari masa kecilnya itu sangat disayang oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Dan suatu ketika dari masa bayinya dia digendong, kemudian tibalah waktunya anak ini harusnya sudah bisa dilatih untuk berdiri, kemudian berjalan. Nah, suatu ketika anak kecil ini mulai belajar berdiri dan mulai melangkahkan kakinya untuk berjalan, ya namanya juga anak-anak ya, biasanya kehilangan keseimbangan. Lalu ketika keseimbangannya sudah hilang, mulai mau melangkah, jatuh. Kemudian mulai lagi belajar bangkit berdiri, mulai mau berjalan lagi, hilang keseimbangan lagi, lalu jatuh. Karena begitu sayangnya ayah ini kepada sang anak, tidak tega anaknya bolak-balik kehilangan keseimbangan lalu jatuh. Kemudian dia memutuskan, ya udahlah, setiap kali sempoyongan mau jatuh, anak ini selalu digendong. Begitu terus berulang-ulang dan tidak pernah dilatih untuk bisa berdiri maupun berjalan. Kemana-mana anak ini selalu digendong. Terus anak ini bertumbuh semakin besar, semakin tinggi ukurannya. Tidak pernah bisa berdiri sendiri, tidak bisa berjalan sendiri, sampai begitu ukurannya semakin besar. Tapi kemana-mana selalu digendong. Akibatnya anak ini memang terus bertumbuh, namun pertumbuhannya itu tidak sempurna, tumbuhnya juga tidak sepenuhnya. Memang badannya semakin membesar, tetapi kelemahannya dia tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berjalan. Apakah Anda ingin mengalami pertumbuhan yang seperti itu? Kita mengalami pertumbuhan memang, tetapi kita tidak bisa mandiri, kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu saya ingin menyampaikan tema khotbah pada pagi hari ini adalah kita harus bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus. Kita harus bertumbuh sesuai dengan keutuhan Kristus. Bertumbuh sebagaimana mestinya. Sama seperti anak kecil tadi. Dia tidak bisa dibiarkan begitu saja, oh kamu gak bisa berdiri ya, gak bisa berjalan. Bolak-balik digendong. Saya dan Anda harus bertumbuh. Dan suatu saat kita harus bisa dilepas, berdiri sendiri, berjalan sendiri. Kita mau bertumbuh seutuhnya seperti kepenuhan Kristus. Siapkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 7 sampai 16 ya. Kita buka surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat ya. Kita nanti akan mempelajari bahwa di dalam surat ini khususnya di bagian pasal 4 Paulus itu sedang menasihati jemaat Efesus yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus agar mereka semua semakin bertumbuh, makin dewasa. Dan standar kedewasaan itu adalah sesuai dengan kepenuhan Kristus atau sesuai dengan keutuhan Kristus. Nah, seperti apa itu? Mari kita belajar bersama-sama ya. Bagaimana sih supaya kita semua sebagai jemaat Tuhan bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus. Firman Tuhan kita mulai dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini 1, 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berhenti dulu sampai di sini ya. Saya dan Anda sebagai orang percaya, semenjak kita semua telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pengalaman setiap orang masing-masing berbeda ya. Ada yang mungkin lewat doa Anda secara pribadi, ketika Anda mendengarkan pengajaran agama Kristen di sekolah, hati Anda mulai terbuka oleh kebenaran berita Injil, lalu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atau melalui iman orang tua Anda di rumah, orang tua Anda sudah mendidik Anda secara Kristen, diajarin baca Alkitab, berdoa, buka hati, terima Yesus. Atau ada seorang teman yang memberitakan Injil buat Anda, ngajak Anda ke gereja, ngajak Anda ke KKR, ada pendeta khotbah, lalu Anda ditantang untuk membuka hati, terima Yesus. Setiap orang memulai pertobatannya, mulai menjadi seorang Kristen ketika membuka hati
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah saat pertama ketika Anda mulai menerima kasih karunia. Katakan sama-sama dengan saya, kasih karunia. Ya. Dan kita mengalami pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, itu yang pertama adalah saya dan Anda harus selalu disegarkan dalam kasih karunia Kristus. Disegarkan dalam kasih karunia Kristus. Karena awal keselamatan kita, awal kita menjalin hubungan pribadi dengan pribadi Allah kita adalah melalui kasih karunia. Karena itu tadi sudah kita baca di ayat yang 7 bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, pertumbuhan kita pun juga dimulai dari kasih karunia. Ketika kita mulai menjalani iman kekristenan kita, kita pun juga menjalaninya berdasarkan kasih karunia. Gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ya, karena itu sekalipun sepanjang tahun ini kita tema gerejanya adalah Fresh Covenant. Ya. Tahun-tahun yang lalu kita pernah memiliki tema di gereja kita adalah Walking in Abundant Grace. Berjalan di dalam apa? Kelimpahan kasih karunia. Ya, bukan berarti kalau kita tema gerejanya udah ganti lalu kita melewatkan kasih karunia. Enggak, justru ini perlu diingatkan selalu. Kita hidupnya ini, perjalanan iman kita ini harus disegarkan di dalam kasih karunia. Kita harus ingat bahwa kalau saya dan Anda bisa diselamatkan, kita menerima janji bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami hidup kekal di sorga, itu semata-mata oleh karena kasih karunia. Saya dan Anda bisa menjadi orang Kristen, kita diberkati, kita diampuni semata-mata karena kasih karunia. Kalau Anda juga masih bisa diberikan kesempatan bisa datang beribadah di gereja ini, Anda bisa berjumpa dengan komunitas saudara-saudari seiman, Anda juga punya kesempatan untuk melayani Tuhan, itu pun juga semata-mata oleh karena kasih karunia. Anda bisa beroleh pendidikan yang baik, Anda bisa punya pekerjaan, Anda bisa punya penghasilan, Anda ketemu jodoh yang tepat, Anda bisa membangun keluarga, Anda tubuhnya sehat sekarang, Anda bisa dipakai Tuhan, itu juga semata-mata karena kasih karunia dan tidak seorang pun bisa menyombongkan dirinya. Oh, ini karena aku, karena kekuatanku sendiri, karena kepandaianku, karena pengalamanku. Enggak bisa, semata-mata segala berkat, segala kesehatan hidup yang bisa Anda nikmati sampai hari ini, keluarga Anda, hubungan yang baik dengan sesama, semata-mata karena kasih karunia. Karena itu kita harus menyadari bahwa kasih karunia dari Tuhan Yesus itulah yang telah membebaskan kita. Yang dulunya saya dan Anda adalah tawanan dosa, kita adalah tawanan neraka, kita adalah tawanan iblis. Sekarang kita udah menang, hidup kita diberkati semata-mata karena kasih karunia. Ya, lanjut ya ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 dari Efesus pasal 4 dikatakan demikian. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9 dilanjutkan. Bukankah ia telah naik, maksudnya pribadi Yesus nih yang telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 8 yang tadi kita udah baca yang mengatakan inilah kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi dan sebagainya, itu kutipan dari perjanjian lama. Mazmur pasal 68 ayat 19 ya. Maksudnya Mazmur ini apa sih kok dikatakan bahwa engkau telah naik? Karena Yesus telah naik ya, telah membawa tawanan-tawanan. Kan tadi saya udah bilang bahwa sebelum saya dan Anda menerima kasih karunia, kita ini adalah tawanan dosa. Ya, kita ini adalah tawanan dari kutuk, tawanan maut, tawanan iblis. Dan ujung kehidupannya adalah ke neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita tidak lagi menjadi tawanan ya. Mazmur 68 ayat 19, ya kutipannya mengatakan demikian. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa, apa yang dibawa? Tawanan-tawanan ya. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, konteks dari Mazmur ini kemudian yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah Mazmur ini memuji kemenangan Tuhan. Judul Mazmurnya adalah perarakan kemenangan Allah. Artinya kasih karunia yang Tuhan berikan itu
merayakan kemenangannya Tuhan. Kasih karunia yang diberikan kepada kita yang dulunya tertawan oleh dosa, itu menjadi sebuah kemenangan dalam kehidupan kita ini. Karena itu gak heran saya dan Anda sebagai umat Kristen kan juga disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Masalah ada? Masalah tetap ada. Tetapi kita bisa hadapi lebih dari pemenang. Dalam segala perkara kita tetap bisa hadapi. Pencobaan tetap ada, tantangan tetap ada, godaan tetap ada. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita lebih dari pemenang. Saya dan Anda bukannya terlalu sempurna jadi manusia, tetapi kita diberikan kekuatan ekstra, yaitu kasih karunia, supaya menang atas kuasa iblis, supaya menang atas kuasa kutuk. Saya dan Anda bisa menang dalam kehidupan ini. Amin ya. Oke, jadi kasih karunia itu membuat kita yang dulunya tertawan oleh dosa menjadi orang yang diberikan kesempatan untuk bertumbuh dewasa. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama kita harus disegarkan oleh kasih karunia Kristus. Itu bertumbuh sesuai dengan kepenuhannya. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus? Lanjut di dalam Efesus pasal 4 tetap ayat 11 sampai 13 ya. Kita akan baca, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini, ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oh banyak ya ini jabatan-jabatan secara rohani ya. Dengan kata lain, Tuhan tuh memberikan kepada umatnya para pemurid atau para pemimpin rohani. Siapa aja mereka? Tadi kita udah perhatikan baik-baik ya. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Mereka-mereka inilah yang disebut para pemurid atau para pemimpin rohani konteksnya di zaman sekarang. Untuk apakah para rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar ini diberikan? Ayat yang ke-12, ini jawabannya. Mereka diberikan kepada kita untuk, baca sama-sama dengan keras, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi keberadaan para rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar yang ada di gereja lokal, para pemurid atau para pemimpin rohani ini diberikan, dikaruniakan oleh Allah bagi jemaatnya, bagi gerejanya. Untuk memperlengkapi siapa tadi? Siapa? Orang-orang? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus itu? Ayo, yang merasa orang-orang kudus bisa lambaikan tangannya. Ya. Anda sudah makan? Yang sudah makan bisa lambaikan tangannya. Ya. Atau lebih banyak ada yang belum makan gitu ya. Oke. Saya dan Anda, saudara-saudara, sekali lagi saya mengingatkan. Oleh karena kita udah menerima kasih karunia Yesus Kristus itu tadi, kita juga bisa disebut sebagai orang-orang kudus gitu kan. Saya dan Anda sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita udah dibebaskan, udah gak jadi tawanan dosa lagi. Kita orang-orang kudus. Lalu setelah kita ini menjadi orang kudus, Tuhan memberikan para pemberita Injil, rasul, nabi, pengajar, gembala untuk memperlengkapi siapa? Memperlengkapi kita sebetulnya. Kita diperlengkapi untuk apa? Coba nih lihat lagi ayatnya, masih ayat 12 nih ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Katakan pekerjaan pelayanan. 1, 2, 3. Ya berarti yang melayani Tuhan itu seharusnya siapa? Siapa ya kan? Ini semua orang, jemaat Tuhan. Setiap kita yang dipanggil sebagai orang-orang kudus ini loh. Karena kadang-kadang di benak kita, yang dipikir oh yang sudah layak untuk melayani, ya para gembala itulah. Ya pemimpin rohani yang itulah. Ya tim leader saya, ya coach saya, ya CGL saya. Ya yang pengajar itu loh yang di Mawar Sharon Bible Study itu yang udah melayani Tuhan. Saya siapa? Saya kan cuma jemaat biasa. Nah ini loh, saya tidak ingin Anda semua nanti jadi lumpuh rohani. Sama seperti anak kecil yang gak diajarin berjalan, yang orang tuanya gak tegaan, aduh aku gak tega kamu ya jadi jemaat, digendong terus tak gendong kemana-mana. Ukuran udah tambah gede, tambah besar, tapi digendong terus. Tapi kami di gereja Mawar Sharon, saya bersama Pastor Anthony, kami sebagai tim penggembalaan di gereja Mawar Sharon dan beserta tim pastoral yang lain. Kami ini ingin melatih jemaat.
Ketika Anda diajari berdiri, Anda mulai berjalan, melayani Tuhan, awal-awalnya langsung bisa pelayanan enggak? Pasti enggak bisa. Sama seperti anak kecil kehilangan keseimbangan, jatuh. Lalu apakah kita merasa, aduh kasihan ya jemaat ini ya, udah kamu enggak usah pelayanan, sini saya gantikan, kamu saya gendong terus. Ya enggak dong. Anda makin tumbuhnya semakin besar, Anda lumpuh nanti secara rohani. Justru ketika Anda pernah mengalami kegagalan dalam pelayanan, pernah salah mungkin ketika mengucapkan kata-kata, ya salah berdoa mungkin misalkan, ya kan? Misalkan ketika mendoakan orang yang ulang tahun, oh terima kasih ya Tuhan buat temanku yang ulang tahun hari ini, berkati dan kuduskanlah ya Tuhan agar menjadi kekuatan kesehatan buat kami. Loh itulah jadi doa makan. Ya, dari awalnya mungkin kita awal melayani Tuhan bisa mengalami kesalahan. Salah komunikasinya, ya kan? Salah ketika mau pencet nada dasarnya waktu main piano, waktu nyanyi tiba-tiba entahlah ada aja yang bisa salah. Tapi apakah setelah itu ketika kita pernah salah dalam melakukan pelayanan, udah kamu dinonaktifkan aja, udah kamu enggak pelayanan lagi, udah biar kita yang bisa-bisa aja yang melayani. Apakah begitu? Ya enggak lah ya. Kita akan terus memberikan kesempatan sampai Anda bisa. Karena itulah tugas kami sebagai pemimpin rohani, itulah tugas kami sebagai pemurid. Fungsi seperti rasul, nabi, pemberita Injil, pengajar dan gembala, supaya kami melatih Anda, memperlengkapi Anda bagi pekerjaan pelayanan. Itu loh bagian kita. Ya, karena itu ayat yang ke-13 kita diperlengkapi, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dari sinilah judul khotbah pagi ini saya ambil. Ayat yang ke-13 ya, kita mengalami pertumbuhan sesuai dengan kedewasaan atau kepenuhan Kristus. Jadi bagian yang kedua, agar Anda bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, Anda harus diperlengkapi untuk pelayanan. Anda diperlengkapi, Anda dimuridkan untuk pelayanan. Para rasul, para nabi, para penginjil, gembala, dan pengajar yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya, mereka tuh adalah gambaran dari para hamba Tuhan, para pemimpin rohani di zaman sekarang. Dan memang tugas kami, tugas tim leader, tugasnya coach, termasuk JG leader, adalah memperlengkapi jemaat supaya Anda semua dilatih untuk bisa melayani. Nah, fokus di ayat yang tadi kita baca, ayat 11, 12 ini ya, fokusnya bukan untuk kita mengejar jabatan. Ternyata di gereja ada jabatan rasul ya. Rasul, nabi, keren ya. Pemberita Injil gitu ya. Yang mungkin lebih banyak, yang lebih umum, gembala, pengajar gitu ya, mungkin ya biasa. Tapi di gereja keren ya kalau saya punya jabatan rasul gitu. Pemimpin gereja, padahal rasul dari kata yang diutus, apostolos gitu ya. Nabi, apalagi nabi katanya jago nubuat, dengerin suara Tuhan dan sebagainya. Yang dikejar itu bukan masalah jabatannya. Tetapi lewat ayat ini konteksnya adalah fungsinya. Fungsi rasul, fungsi nabi, fungsi pemberita Injil, gembala maupun pengajar adalah memperlengkapi jemaat. Karena buat apa punya jabatan yang mau tinggi-tinggi, mau kayak nabi lah, mau kayak rasul gitulah. Tetapi tidak pernah memperlengkapi jemaat. Ya, buat apa punya jabatan rasul, nabi, pemberita Injil, tetapi jemaatnya cuma digendong terus. Gak pernah dilatih untuk menjalankan fungsi mereka. Gak pernah dilatih untuk memberitakan Injil. Jadi jemaat, kalau Anda sedang kami latih, sedang kami beri tugas, ayo beritakan Injil. Aduh pastor, takut saya, malu, sungkan saya. Nanti kalau saya didebat sama orang yang tidak seiman dengan saya, nanti saya kalah debat, nanti saya gagal, bagaimana? Gak apa-apa, mungkin awalnya gagal, awalnya gak bisa. Awalnya kita gak bisa ngajak teman kita datang ke gereja. Tapi kalau kita terus-menerus dilatih, Anda dimotivasi, Anda disemangati, Anda diperlengkapi terus. Ayo belajar lagi, ayo ikut di dalam connect group, kita semakin diperlengkapi. Nah salah satunya, Anda itu diperlengkapi atau Anda dimuridkan juga melalui connect group, melalui CG. Kita diperlengkapi, kita dimuridkan untuk belajar melayani Tuhan. Sekali lagi,
Kami tidak ingin Anda terus digendong, jadi lumpuh, gak bisa berdiri, gak bisa jalan. Anda harus bertumbuh dari jenjang murid, lalu menjadi pemurid. Ya. Coba deh, kalau Anda sesekali buka aplikasi MyGMS, semuanya sudah install ya. Kalau Anda yang pas lagi megang handphone sekarang ya pastikan Anda pegang handphone bukan main medsos ya. Kalau Anda mencatat khotbah, bagus puji Tuhan. Coba deh sambil yang Anda yang pegang handphone sekarang buka aplikasi MyGMS. Lalu di aplikasi MyGMS itu ada yang strip 3 sebelah kiri atas gitu ya. Dan di situ ada menu namanya My Connect Group. Nah, karena memang Connect Group itu tempat kita dilatih, diperlengkapi untuk menjadi pemurid ya. Oke, di fitur My Connect Group kalau ada pencet itu ada penjelasan My Connect Group. Connect Group itu apa sih sebetulnya? Connect Group adalah komunitas pemuritan. Komunitas tempat Anda diperlengkapi bagi setiap kita jemaat gereja Mars Sharon menuju, nah ini tujuannya, perubahan hidup dan supaya Anda dibangkitkan sebagai pemurid baru. Nah ini definisinya jelas banget. Jadi setiap Anda yang tergabung di dalam Connect Group, Anda harus sadar bahwa Anda itu sedang diperlengkapi, Anda sedang dimuridkan supaya mengalami perubahan hidup. Nah, perubahan hidup seperti apa yang dikehendaki supaya karakter Anda semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kan kita nih lagi mau bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus ya. Anda memang hidupnya setiap kali Anda ikut CG, Anda menerima sharing firman, sharing material, sharing live satu dengan yang lain. Anda didoakan, Anda kalau gak mengerti Anda bisa tanya, Anda mulai dilatih untuk mulai melayani, mendoakan teman-teman satu CG dan sebagainya. Kan lama-kelamaan karakter Kristus itu muncul dalam diri kita ya. Dan kemudian bagi yang dari simpatisan, Anda juga mulai bertumbuh, Anda mulai komitmen, wah ternyata betah ya saya digembalakan di dalam CG ini ya. Yang sebelumnya Anda gerejanya setiap hari Minggu keliling-keliling, gak jelas dari satu gereja ke gereja yang lain. Anda mungkin cuma sibuk kepingin dengerin khotbah, hamba Tuhan yang ini keren, oh ini hamba Tuhannya dari luar kota, wah ini dari luar pulau, wah ini dari luar negeri, luar angkasa ada gitu. Alien apa gitu ya. Anda gak ngejar-ngejar mau cari siapa sih yang khotbah gitu kan. Bahkan pengkhotbah yang gak terkenal mungkin ada di dalam CG, Anda tetap mau dengarkan pemimpin rohani Anda, CG leader Anda. Mungkin sesekali coach Anda atau tim leader Anda juga nilik datang mengunjungi di CG. Lalu menyampaikan sesuatu impartasi firman buat Anda, memperlengkapi Anda, ngasih tugas buat Anda. Jangan lama-lama cuma jadi simpatisan atau pengunjung atau cuma tamu di dalam CG. Milikilah komitmen, mulai menjadi member. Setelah itu apakah berhenti? Ya gak berhenti. Anda sudah diterima menjadi anak rohani di gereja Mars Sharon. Lewat CG, ya, lihat nih tadi definisinya. Anda itu akan dimuridkan supaya mengalami perubahan hidup dan supaya Anda dibangkitkan menjadi apa? Pemurid. Katakan sama-sama dengan saya, pemurid. Ya, Anda sedang diperlengkapi. Dari member, Anda kan dilatih supaya mimpin doa misalkan ya. Kemudian lama-kelamaan, wah Anda punya potensi, Anda bisa dicalonkan jadi sponsor. Ya coba mulai Anda buka hati Anda. Ya, saya nggak tahu di sini seberapa banyak Anda ketika ditawarin, Ko atau Ci ya, kayak suatu saat nanti di CG ini berapa bulan ke depan ya, kamu siap-siap jadi sponsor gitu kan. Tiba-tiba kata Anda apa biasanya? Kayak kebanyakan kata pamungkas begini, dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku belum layak, aku belum sanggup, jangan aku. Loh ya apa sih? Ini ibaratnya coba Anda bayangkan ada anak kecil mau diajarin berdiri, berjalan. Papa, mama jangan, nanti kakiku lelah, capek, tak berdaya, gendongan aku terus. Mau gitu terus tak? Jadi saudara-saudara, kalau Anda mulai dikasih kesempatan untuk, ayo Anda mulai pimpin pujian, kamu kan sudah les gitar kan berapa lama, enggak apa-apa, aduh takut nanti waktu aku main gitar, senarnya putus ya apa? Halah mainnya belum. Ya, ayo coba kamu pimpin pujian di dalam CG, jangan nanti waktu aku nyanyi kacanya pecah ya apa? Gitu kan. Bikin gemes ya kadang-kadang diomongin kayak begitu ya. Loh, kalau Anda tidak pernah dikasih kesempatan untuk Anda melayani, ya kapan bisanya gitu loh. Ya, dari calon sponsor Anda dicalonkan kemudian akhirnya Anda bisa menjadi sponsor di dalam CG. Setelah jadi sponsor jadi apa lagi? Ternyata Anda aktif, sudah mulai bisa menyampaikan renungan firman Tuhan, sharing material, memimpin sharing teman-teman dalam CG. Anda pasti dikasih kesempatan, pastilah.
kasih kesempatan jadi kok kayaknya Anda ini semakin bertumbuh ya rohaninya. Ya apa? Kalau beberapa bulan lagi jadi CG leader. Biasanya jawabannya adalah jangan ya kan. Aduh gitu kan. Kok selalu gini kan? Ya. Jangan saya, yang lain aja. Kayaknya orang itu lebih lama dari saya. Jangan aku gitu kan. Saudara-saudara, ya terima kasih buat segala kerendahan hati Anda. Tetapi kalau memang sudah waktunya Anda itu dipromosikan, sudah kelihatan pertumbuhan Anda, misalkan sudah anak kecil itu sudah bisa mulai berdiri, sudah mulai bisa berjalan, masa ayahnya tuh tega, kamu jangan lari-lari loh ya, nanti kalau lari-lari kamu jatuh. Loh ya enggak dong, namanya orang tua yang kita normal, ada anak bisa lari-lari itu kan wajar ya. Malah siapa tahu nih jadi atlet nih lama-lama. Ya, halo komunitas lariku, ya ada di mana tadi? Ya. Lama-lama kan kita jadi hobi juga kan, hobi jogging, hobi mau lari, mau 5 kilo, 10 kilo, 21, mau maraton sekalian, kan silakan. Berarti kan kita tahu anak ini bertumbuh nih, lama-kelamaan dia bisa lari, gak cuma sekedar berdiri dan berjalan. Demikian juga dengan kerohanian Anda. Setelah Anda menjadi CG leader, Anda mungkin mulai bisa memimpin di dalam CG. Lama-kelamaan ya naik level lagi lah, mau jadi coach, mau jadi team leader, nanti dikasih kepercayaan untuk khotbah, jadi pendeta hamba Tuhan sekalian. Itu menunjukkan pertumbuhan rohani Anda semakin penuh seperti Kristus. Amin. Ya itu loh yang sedang kita kerjakan di gereja Mawar Syaron. Oke, selanjutnya. Yang ketiga nih ya, bagaimana bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tadi yang pertama kita udah belajar bahwa kita bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus saat kita disegarkan dalam kasih karunia. Yang kedua kita diperlengkapi untuk pelayanan, ya makanya kita dimuridkan terus. Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang ketiga, supaya kita bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus, Anda harus teguh berpegang kepada kebenaran. Teguh berpegang kepada kebenaran. Orang yang teguh kepada kebenaran ini seperti apa sih? Ya, modelnya atau ciri-cirinya. Saya rindu setiap jemaat Gereja Mawar Syaron, khususnya di kampus Siwalan Kerto ini, Anda menjadi orang yang teguh berpegang kepada kebenaran. Itu kelihatannya seperti ini modelnya, paling tidak sifat atau karakternya tidak kekanak-kanaan lagi. Tadi kan ayat 14 dikatakan demikian, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya. Jadi kalau ada orang yang makin bertumbuh sesuai kepenuhan Kristus, maka dia akan teguh pada kebenaran dan sifatnya tidak kekanak-kanaan. Tidak kekanak-kanaan itu gimana? Maksudnya secara tampilan sudah dewasa, sudah besar gitu ya. Sudah mungkin bahkan sudah menikah, sudah punya anak ya. Itu kan berarti sudah pantas ya disebut sebagai papa atau mama, ya, bapak atau ibu, bahkan om, tante, panggilannya sudah begitu. Tapi sifatnya kayak anak kecil, pantas enggak? Ya, enggak mau ngalah, kan gitu ya. Habis itu egois, tidak mau berbagi. Ini sudah sifat yang kekanak-kanaan. Lalu imannya juga transaksional. Ya, iman yang transaksional itu kayak iman yang enggak mau rugi gitu loh. Hitung-hitungan sama Tuhan. Misalkan doanya seperti ini. Tuhan, aku kan sudah rajin datang ke gereja ya Tuhan. Benar Tuhan, khusus hari Minggu ini aku ngasih persembahan persepuluhanku lebih banyak dari sebelumnya ya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Loh itulah transaksional. Tuhan, aku kan sudah menolong sesama orang Kristen ya Tuhan. Bo ya Tuhan juga tolong saya. Nah ini kan hitung-hitungan kan. Jadi kadang-kadang kita itu transaksional imannya, masih egois, kekanak-kanaan di hadapan Tuhan. Seharusnya
Kalau kita ini menjadi orang yang bertumbuh semakin dewasa, kita ini melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Kita datang beribadah ke gereja bukan supaya dapat berkat, bukan. Tetapi kita datang ke gereja karena mengasihi Tuhan, karena iman kita sudah semakin dewasa. Ya. Oke, yang kedua, orang yang teguh berpegang kepada kebenaran itu imannya tidak mudah diombang-ambingkan. Ya, seperti tadi ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin, rupa-rupa angin pengajaran. Contohnya apa nih? Ya, ada pengajaran yang mulai aneh-aneh, mirip kekristenan, tetapi sebenarnya tidak alkitabiah. Contoh, ya, lakukanlah banyak perbuatan baik supaya engkau selamat. Ya, betul nggak kira-kira ajaran seperti ini? Kamu harus banyak melakukan kebaikan. Nanti semua kebaikanmu akan dihitung, diakumulasikan. Nah, kalau perbuatan baikmu lebih banyak dari perbuatan salah atau dosamu, kamu pasti masuk surga. Kelihatannya masuk akal. Tetapi kan itu tidak alkitabiah, tidak sesuai firman Tuhan. Ini sudah rupa-rupa angin pengajaran. Bukankah saya dan Anda diselamatkan bukan oleh karena perbuatan? Betul ya? Tadi di awal saya sudah ngomong bahwa kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita. Bukan berarti perbuatan gak penting. Justru karena saya dan Anda sudah diselamatkan, makanya kita harus berbuat baik. Jangan dibalik. Kita harus berbuat baik supaya diselamatkan. Itu yang salah. Amin ya. Oke, jadi saya rindu supaya Anda semua jadi orang yang teguh berpegang pada kebenaran. Ya. Contohnya lagi, kadang-kadang waktu kita memberitakan Injil, saya gak tahu ya, ada tipe orang yang memberitakan Injil supaya targetnya cepat terselamatkan, misalkan begitu ya, dibujuk-bujuk nih orang, ayolah ya, kamu ikut Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, datanglah ke gerejaku dan sebagainya. Nanti masalahmu selesai ya. Mungkin waktu kita memberitakan Injil, teman yang kita Injili ini lagi punya masalah, sakit penyakit lah, utang piutang, dan semua masalah yang lainnya, masalah rumah tangga seperti itu. Lalu kita beritakan Injil, Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan bagimu. Tuhan Yesus akan pulihkan keluargamu. Ayolah cepatlah percaya Tuhan Yesus. Nanti masalahmu selesai, utangmu lunas. Udahlah percaya aja. Udah datang ke gereja dulu. Kan kadang-kadang maksa seperti itu. Apakah benar semenjak kita kemudian oke lah datang ke gereja, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, plung dibaptis. Masalah langsung selesai, hutang langsung lunas begitu, sakit langsung sembuh. Berapa banyak yang kemudian banyak orang kecewa dengan iman instan seperti itu, dengan bujukan rayuan marketing instan, penginjilan instan kayak begitu. Mana? Ternyata toh penyakitku belum sembuh. Kok hutangku juga gak langsung instan segera lunas. Ya sekalipun banyak orang yang bersaksi, pekerjaanku diberkati, hutangnya lunas dan sebagainya. Iya tapi kan ada cerita di dalam proses kehidupan itu tadi loh. Itu yang mungkin belum diceritakan. Ada masanya Tuhan mendidik kita di dalam permasalahan supaya iman kita makin kuat. Tetapi kebenarannya adalah ketika engkau mengalami masalah, Tuhan akan memberikan kasih karunia supaya engkau memperoleh kekuatan ekstra untuk menghadapi semua masalah itu. Tuhan akan memberikan hikmat. Roh Kudus akan mendampingimu ketika kau mengalami masalah keluarga. Loh, emangnya Tuhan gak bisa lakukan mujizat apa? Kesembuhan secara instan apa dan sebagainya? Bisa, masih bisa. Kita harus tetap berharap Tuhan memberikan mujizat, Tuhan memberikan kesembuhan. Tetapi andai kata toh kesembuhan itu gak langsung tiba bagaimana? Apakah kita mau langsung kecewa? Ya, mungkin gak semua orang langsung mengalami mujizat seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, ya mungkin kita harus memperbaiki pola hidup juga. Mungkin itu teguran Tuhan buat kita, harus lebih menjaga bait Roh Kudus Allah ini. Ya jaga pola makan, pola hidup, olahraga dan sebagainya. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang rada aneh-aneh nih ya, ajaran yang rada menyimpang tuh kan katanya orang Kristen, ini orang Kristen yang satu ini kena masalah lagi, tuh kan tertimpa bencana, sakit lagi, pasti karena sudah berbuat dosa, pasti karena gak seteduh. Kita ini malah menghakimi kayak gitu. Ya. Tuh kan keluarganya mengalami masalah lagi, ini pasti kelihatannya di luarnya dia pelayanan, katanya keluarga yang baik-baik, pasti nyimpen dosa nih, jangan-jangan diam-diam di belakang korupsi, selingkuh jangan-jangan. Lah jadi omongan kayak begitu. Emangnya orang yang bermasalah itu tanda bahwa dia tuh berbuat dosa apa?
Ya belum tentu. Ya, setiap orang bisa mengalami masalah, betul ya? Entahkah Anda itu orang yang sudah rajin banget melayani Tuhan, atau bahkan yang gak melayani, ya. Mau keluarga punya titel hamba Tuhan atau bahkan yang bukan hamba Tuhan, semua orang gak luput kok dari masalah. Dan kita jangan menjadikan bahwa sebuah penilaian, oh kalau lagi mengalami masalah berarti hidupnya lagi gak baik-baik saja nih, berarti hidup dalam dosa. Kalau kita baca dalam Alkitab, salah satu contoh hamba Tuhan yang namanya Ayub, dia seorang yang takut akan Tuhan, dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan untuk mendoakan anak-anaknya. Kurang apa dia? Hidup tulus, suci, benar di hadapan Tuhan. Tertimpa masalah juga, berat lagi masalahnya. Sampai didatengin sama teman-temannya Ayub. Ayolah Ayub, kamu ngaku aja. Jangan-jangan selama ini kamu munafik, imanmu palsu. Kamu cuma sok rohani aja di depannya kita-kita. Tetapi di belakangnya kamu, wah kamu pasti orang berdosa. Kan gitu. Ya. Tapi kalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, semata-mata untuk membentuk saya dan Anda. Tetap kita bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin ya. Karena itu saya ajak supaya Anda itu punya iman dan berpegang teguh pada pengajaran yang sehat. Berpegang teguh kepada kebenaran. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Anda mengikuti dari awal tahun, kita ada program membaca Alkitab. Selama 2 tahun kita baca dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, sepanjang 2 tahun. Ini masih jalan baru 3 bulanan. Masih terus dibaca setiap hari. Ya, Anda sambil buka aplikasi MyGMS, di situ ada yang warna ungu itu, firman-Mu hidupku. Hari ini sudah sampai Imamat pasal yang ke-8. Baca terus, renungkan. Ada yang 1 hari 1 pasal, 1 hari 2 pasal. Kalau saya membiasakan setiap ayat yang sudah saya baca, kesan yang saya dapat, saya tuliskan. Lalu ada komitmen pribadi dari dalam hati saya. Apa yang menjadi komitmen saya setelah membaca ayat yang menjadi kesan buat saya. Setiap hari saya posting di story saya. Bukan untuk pamer, minimal untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ya seperti itu. Supaya menginspirasi juga. Kalau pemimpin rohaninya gak menjalankan, gak baca Alkitab tiap hari, gimana saya mau supaya meminta jemaat juga baca Alkitab tiap hari, ya kan? Kenapa saya harus baca Alkitab tiap hari? Supaya saya tetap teguh berpegang pada kebenaran. Ya, jadi sekali lagi berpegang teguh pada kebenaran bukan soal seberapa lamanya Anda menjadi Kristen, soal berapa tingginya jabatan rohani Anda, tetapi saat kita itu semakin menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya mendorong Anda semua, ayo kita memiliki spiritual lifestyle. Agar kita semakin bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, kita harus selalu disegarkan dalam kasih karunia-Nya. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan kasih karunia Tuhan. Kemudian Anda juga harus terus-menerus diperlengkapi, dimuridkan, dilatih untuk pelayanan. Jangan tolak kalau Anda dikasih kesempatan untuk melayani. Belajarlah melayani. Awalnya mungkin salah, awalnya mungkin gagal, tetapi teruslah melayani dan mari kita terus berpegang kepada kebenaran. Dengan demikian, Anda akan terus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan, kedewasaan, keutuhan seperti Yesus Kristus. Semuanya mau? Amin ya.